mala, porque no me aguanto grama de nada. No si vienes a mi cama, a mi cama. Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Ihram Ansyari, Sarjana Sistem Informasi. Saya adalah guru informatika yang juga mengampu mata pelajaran KKA atau Coding dan Kecerdasan Artifisial di SMA Negeri 2 Polewali. Dalam era di mana teknologi berkembang begitu cepat, hingga AI bisa membantu siswa memahami konsep yang paling rumit sekalipun, saya tertarik untuk mengikuti lomba pembuatan media pembelajaran. Meski demikian, saya cukup terkesan dengan tantangan lomba kali ini. Dilarang menggunakan AI. No! God, please, no! 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 Tentu, larangan ini menantang daya imajinasi kita untuk menciptakan media pembelajaran modern dengan cara yang seklasik mungkin. Saya kira mungkin inilah yang dimaksud dengan inovasi berbasis nostalgia. Sebagai guru mata pelajaran KKA, saya terbiasa mengajarkan keterampilan dan konsep yang justru relevan dengan dunia digital dan otomasi. Maka dalam karya ini saya berusaha menampilkan media pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan makna sebenarnya, alat bantu untuk mempermudah proses belajar, bukan sekadar bahan ajar yang dibacakan di depan kelas. Bedanya tipis bagi sebagian orang, tapi cukup lebar bagi yang memahami pedagogi modern. Saya membuat media ini bukan hanya untuk memenuhi lomba, tetapi juga sebagai bentuk refleksi kecil bahwa inovasi tidak selalu harus dicurigai, dan bahwa guru zaman sekarang tidak seharusnya berlomba-lomba melarang masa depan, melainkan mempersiapkan siswanya untuk menemuinya. Mungkin saya tidak menggunakan AI dalam video ini karena memang tidak boleh, tapi izinkan saya tetap menggunakan akal sehat dan kecerdasan alami saya sebagai guru yang masih percaya bahwa pendidikan bukan soal larangan teknologi, melainkan bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijak. Mungkin panitia lomba belum tahu bahwa dengan bantuan AI, saya bisa menampilkan video pembelajaran biologi, fisika, dan berbagai mata pelajaran lain yang tampak hidup dibuat menggunakan VO3, sebuah teknologi yang mampu mengubah konsep abstrak menjadi visual yang jelas dan memukau. Bayangkan, konsep gaya gravitasi, reaksi enzim, atau bahkan anatomi sel bisa divisualisasikan seolah nyata di depan mata siswa. Tapi tentu saja, untuk lomba kali ini, saya cukup menontonnya dalam hati saja karena AI katanya belum boleh ikut belajar bersama kami. Dan mungkin juri juga belum tahu bahwa saya sebenarnya bisa membuat media pembelajaran gamifikasi berbasis website dengan bantuan Canva AI, lengkap dengan sistem poin, animasi interaktif, dan desain yang menarik tanpa harus menguasai pemrograman tingkat dewa. Teknologi semacam ini bisa membuat siswa bukan hanya belajar, tapi menikmati proses belajarnya. Namun, lagi-lagi, mungkin belum saatnya AI tampil di panggung pendidikan kita. Jadi untuk kali ini, biarlah saya tampil manual, sambil berharap suatu hari nanti kita bisa berlomba bukan untuk meninggalkan teknologi, tetapi untuk memanfaatkannya dengan cerdas. Konsep gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hari ini mengenal 3 pilar fisika hukum Newton. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah yang ada di atas. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep gaya dan hukum 1 Newton beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tetapi sebelum itu, Ibu mau kasihkan dulu asesmen awal. Semua di bawahnya ya. Ya. Tim 1 itu tim anti badai. Tim 2 itu adalah tim penyalur tim. Aplikasi yang mempermudah kalian dalam memahami
hukum Newton, ya itu hukum Newton first ya. Jadi yang tadi yang yang bisa di scan di atas, ya yang seperti ini tampilannya di HP-nya, bisa kalian lihat sendiri juga di HP-nya, itu ada beberapa fitur-fitur gaya. Nah yang paling penting dalam situ adalah ada scan gaya. Ya, di dalam fitur scan gaya ini kita bisa melihat bagaimana arah gaya dari benda secara nyata. Ya, nah, caranya itu adalah tinggal buka menu scan gayanya, kemudian klik mulai kamera dan mode AI. Nah, nanti di situ akan muncul kameranya. Nah, jadi seperti ini. Tinggal kita sorotkan kameranya ini ke benda yang mau kita scan. Apakah itu benda atau manusia, semuanya dikenali. Ya, jadi tinggal disorot bendanya, ya maka akan muncullah gaya di situ. Ada yang warna biru, ada yang warna merah. Ya, yang biru ini menunjukkan dia gaya normalnya, sedangkan yang merah itu adalah gaya beratnya. Ya. Setelah materi selesai dan pembelajaran akan ditutup, selanjutnya adalah aplikasi gamifikasi Who Want to Be a Millionaire yang juga kami buat sendiri di website sekolah kami. Gamifikasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa menerima dan memahami pembelajaran yang telah diberikan hari ini. Gamifikasi ini juga dirancang dengan sistem real-time score agar siswa bisa melihat secara langsung sejauh mana capaiannya. Menjawab tantangan ujian di era teknologi saat ini, siswa seringkali menggunakan AI atau mencari jawaban di Google karena minimnya keamanan dalam aplikasi ujian yang ada. Siswa seringkali masih menemukan celah keamanan jika aplikasi menggunakan Exambro atau siswa menggunakan perangkat iPhone. Untuk itulah, sekolah kami telah mengembangkan aplikasi yang dapat menutup celah tersebut. Aplikasi kami juga menerapkan transparansi layaknya ujian CAT, dengan menampilkan real-time jawaban siswa yang hanya bisa dilihat oleh guru dan siswa lain yang belum melakukan ujian.